Rombongan mereka ini ya sampai bilang demokrasi Indonesia ini sudah mati. Demokrasi yang mana yang lu bilang mati? Tapi lu tuh sudah merasa mewakili seluruh Indonesia. Gue setuju kalau misalkan lu pengen menegakkan hukum bablas segala macam, oke lah gitu. DPR punya sikap, MK punya sikap. Lalu Anda meminta Pak Presiden mengambil sikap tegas gitu ya, sebagai kepala negara. Dan titik ini Anda sedang mendorong Presiden Jokowi untuk menjadi otoriter. Pertanyaan gua buat orang-orang yang ngecengin ini, lihat kinerjanya Doi nggak? Partai Golkar, 2 orang lagi mengatakan ke saya, Ketua Umum kita Jokowi. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini ya yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Katanya demo tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili PDIP, tidak mewakili ini, tidak mewakili itu, hanya untuk menegakkan keadilan, MK dan lain-lain. Gue setuju kalau tujuannya adalah untuk itu, supaya hukum tetap berdiri semestinya tuh gue setuju. Tapi kenapa ujung-ujungnya orang-orang ini setelah selesainya demo berujung ke membuli orang bau badan yang pertama, yang kedua memboikot artis-artis yang tidak ikut demo atau yang nggak ikut bikin story Indonesia Darurat. Contohnya siapa? Raffi Ahmad. Sampai ada orang nge-tweet mau ngeboikot semua produk yang nge-endorse Raffi Ahmad. Sedangkan yang nge-endorse Raffi Ahmad itu nggak cuma 1-2 biji doang. Mau lo boikot, nggak masuk akal kampung. Kalau tujuan lu memang untuk menegakkan hukum, ya udah lu berada di konteks itu aja. Lu omongin aja tentang konstitusinya, tentang MK-nya, tentang peraturannya, tentang undang-undangnya. Kenapa lu sampai harus memboikot artisnya cuma gara-gara dia nggak ngikutin kemauan lo? Bukan cuma Raffi Ahmad, ada Kiki Syaputri juga. Semua artis yang dukung 02 itu sama mereka, di tweet mereka itu bakalan diboikot lah, dikata-katain lah, di ini dan itu segala macam. Rombongan mereka ini ya sampai bilang demokrasi Indonesia ini sudah mati. Demokrasi yang mana yang lu bilang mati? Demokrasi yang lu masih bisa ngehina presiden, lu masih bisa injek-injek muka presiden, lu masih bisa muka presiden lu bikin meme, lu coret-coret, lu kata-katain. Itu yang maksud lu demokrasi mati. Lu masih bisa demo, masih bisa membakar fasilitas-fasilitas umum, lu bisa bakar halte, trotoar, lu bilang demokrasi mati. Demokrasi Indonesia sudah mati. Di Indonesia ini ada 200 juta manusia. Bukan cuma lo yang hidup di Indonesia. Ada orang di pelosok negeri sana, orang yang main sosmed tapi mereka nggak mau ikutan, mereka males dengan ikutan yang keributan kayak begini. Ada 200 juta orang, sedangkan lu yang nge-tweet itu tuh nggak nyampe 50% tuh nggak nyampe. Jangan kan 50%, 30%-nya aja nggak nyampe. Tapi lu tuh sudah merasa mewakili seluruh Indonesia. Gue setuju kalau misalkan lu pengen menegakkan hukum bablas segala macam, oke lah gitu. Tapi kalau sampai lu ngomongin bau badan, bau ketek, bau jigong, nyamain manusia sama babi, lu ngejalak-jalekin presiden, ngata-ngatain presiden, tapi lu pakai demokrasi mati lah, terus lu injek-injek muka presiden, lu masih bilang demokrasi mati segala macam. Dengar pendapat orang lain yang beda sama pendapat lu katain buzzer. Dengar pendapat orang lain yang punya pandangan lain, lu katain buzzer. Orang yang ngedukung ini lu bilang cair 25 juta, cair 2M. Kalau lu merasa wawasan lu luas, kalau lu merasa pemikiran lu hebat, lu pintar, lu harus bisa nerima pendapat orang lain. Dikit-dikit demokrasi mati, dikit-dikit ini mati, tapi lu masih bisa ngilangin presiden, lu masih bisa ngerusakin fasilitas umum. Lu demo ngerusakin trotoar, demo ngerusakin halte. Orang kerja setiap bulan dipotong pajak buat bayar pajak, fasilitasnya malah lu rusak. Teriak-teriak demokrasi mati, tapi lu masih orang lain yang beda pendapat sama lu katain buzzer. Ini sudah bukan hal yang baru ketika ajang-ajang, bukan ajang sebenarnya, itu aksi-aksi seperti ini tuh menjadi seperti ajang orang cari muka, orang memanfaatkan situasi ya untuk mendapatkan keuntungan ya. Makanya tidak heran kalau banyak sekali hal-hal yang menyimpang ketika adanya aksi-aksi seperti ini. Kayak tidak menggambarkan apa yang sudah mereka suarakan. Contoh kayak yang disuarakan saat ini kan demokrasi mati katanya. Tapi orang masih bebas tuh berpendapat, orang masih bisa menghina yang dihina presiden. Dan lebih lucunya lagi, orang-orang tuh bukan kok kebijakannya aja yang diserang, tapi sudah ke ranahnya pribadi, ke ranahnya personal.
pribadinya kita itu diserang juga gitu loh. Ini yang lucu. Makanya apakah benar ini itu tidak mewakili pihak-pihak tertentu yang untuk pihak-pihak itu mendapatkan keuntungan? Benarkah ini pure menyuarakan apa suara rakyat gitu? Tapi kalau memang ini pure suara rakyat, kenapa masih ada aja orang-orang yang seperti itu gitu loh? Kalau kemarin diminta Pak Presiden, kalau saya loh ya, melihatnya Pak Presiden Jokowi dibilang nggak punya sikap tegas dan segala macam. Ini ada dua lembaga negara, DPR punya sikap, MK punya sikap. Lalu Anda meminta Pak Presiden mengambil sikap tegas gitu ya, sebagai kepala negara. Sementara ini ada koridornya dan segala macam. Ada kamar masing-masing. Ada kamar masing-masing. Ini kamar legislatif, ini kamar yudikatif, presiden kamar eksekutif. Walaupun dia juga kepala negara, lalu ya harus ngambil sikap dong. Pada titik ini Anda sedang mendorong Presiden Jokowi untuk menjadi otoriter. Benar nggak? Untuk masuk dua kali. Pak Jokowi hanya melihat ya biar dulu berproses di situ. Nanti kita lihat gitu. Nah ini hal yang tidak semua orang mengerti ya. Mengerti dan memahami gitu. Karena semua hal yang terjadi akhir-akhir ini itu semuanya disudutkan kepada kesalahannya Pak Jokowi. Padahal kayak orang-orang itu kan ngomongnya Pak Jokowi disuruh bersikap gitu. Yang tidak orang tahu adalah ini tuh udah di luar dari ranahnya Pak Jokowi gitu loh. Ya apa yang dikatakan masnya Pak, ini aku nyebutnya mas apa Pak ya? Masnya tadi kalau misalkan kita kekeh untuk meminta hal semacam itu, berarti secara tidak langsung kalian ini mendorong Pak Jokowi untuk bersikap otoriter. Nanti kalau bersikapnya otoriter diserang lagi. Aduh, Ya, gimana sih ya, maunya kalau itu di gimana? saat-saat waktu ini Jokowi lagi disikat abis ya, kayak Indonesia darurat banget tentang ya putusan MK dan segala macem lah. Gue nggak tahu itu emang Jokowi nyeting atau enggak ya, tapi terlepas daripada itu, gue agak miris sih, dimana yang kalau tidak sesuai dengan harapan kalian, orang banyak akhirnya dicecer abis, bahkan kesannya buruk banget. Padahal kita nggak boleh lupa bahwa selama 10 tahun Pak Jokowi bekerja, itu Indonesia sebegitu berkembangnya. Pertanyaan gue buat orang-orang yang ngecengin ini, lihat kinerjanya Doi nggak? Itu pertama. Terus kedua, kalau lu mau ngecengin orang atau lu mau ya itu lu udah tahu itu pasti benar dulu apa enggak. Kedua, lu seenggaknya selevel gitu. Kalau lu nggak selevel, ngapain lu ngata-ngatain orang gitu loh. Ini opini gue pribadi ya. Ini sama kayak yang awal tadi nih. Orang-orang tuh suka teriak demokrasi hancur, kayak kedaruratan ini, tapi mereka melakukan hal yang menggambarkan kalau demokrasi itu tidak hancur gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Kayak tadi contohnya tuh, menghina Pak Jokowi, katanya demokrasi lagi hancur ya kan? Tapi kok masih bisa menghina presiden gitu loh. Kalau demokrasinya hancur, harusnya orang-orang ini tidak bisa lagi yang namanya menghina presiden, tidak bisa lagi yang namanya menginjak-injak mukanya presiden ya, yang ada di gambar-gambar itu, tidak bisa menyerang secara individu ya, menyerang secara personal orang-orang yang selama ini mereka serang gitu loh. Tapi itu masih dilakukan. Makanya demokrasi yang seperti apa yang mereka mau itu? Apakah harus sesuai dengan apa yang mereka mau? Makanya itu baru disebut dengan demokrasi yang berhasil di Indonesia. Kan ya enggak juga gitu loh. Itu juga salah juga. Nah, ini ada nih yang menarik di kolom komentar. Coba kita baca ya. Arahnya udah tahu, mereka maunya turunkan Pak Jokowi. Nah, ini aku sepakat nih dengan komentar ini. Kenapa aku sepakat? Karena demo apapun itu, tujuannya mereka adalah untuk menurunkan Pak Jokowi. Ya, ini kan berarti udah melenceng kan dari tujuan utamanya. Dari sumber A1, kalau aku agak A1, wakil ketua umum Partai Golkar, 2 orang lagi mengatakan ke saya, ketua umum kita Jokowi, bukan Erlangga. Ini 6 bulan sebelum Pilpres Tahun 2023, sekitar bulan April Mei lah itu 2023. Apa alasanmu? Semua kan Erlangga mesti tanya presiden. Semua harus menunggu petunjuk presiden. Semua betul. Ya, kalau ini secara de facto memang dia ketua umumnya.
Tanya lagi temanku yang satu lagi dari Golkar, wakil ketua umum juga. Friend kau ngomong gini sama aku, bener loh? Iya betul itu bang. Aduh, Pak Pandena Baban ya masih kekeh aja bilang kalau katanya Partai Golkar itu, orang di Partai Golkar itu mengatakan Pak Jokowi itu adalah ketua umumnya gitu. Ini PDIP masih kekeh banget nih kalau penyebab mundurnya Pak Erlangga karena si tukang kayu dari Solo gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Orang-orang itu selalu mendudukan hal itu kepada Pak Jokowi. Semua hal kayaknya emang seru sih ya. Semua hal itu disangkut pautkan dengan Pak Jokowi karena semuanya itu salahnya Pak Jokowi gitu. Ya, emang seru gitu kalau semuanya dikaitin dengan Pak Jokowi. Kayaknya emang itu tuh yang lagi dimainin oleh PDIP. Menurutku loh ya, karena kayak semua hal yang menyangkut dengan Pak Jokowi itu kayak dikomentari oleh PDIP. Kak, menurut kalian gimana nih teman-teman? Boleh minta pesan Pak untuk pelajar Indonesia Pak di Jerman? Belajar semua. Amin Pak, makasih. Hasil pencarian penerima manfaat dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kertek, Kelurahan Karangluhur. Terima kasih Pak Mulyono si tukang kayu, berkat Anda ibu saya dapat PKH untuk membeli popok dewasa selama hampir 3 tahun karena kelumpuhan sampai ibu saya meninggal Pak. Saya tidak masalah mau dikatain tundif atau buzzer. Wah, ini ada istilah baru yang jadi sebutannya oleh Pak Joko. Jadi sebutannya Pak Jokowi gitu. Itu Pak Mulyono. Jadi Mulyono ini itu nama awalnya Pak Jokowi sebelum diganti menjadi nama Pak Joko Widodo gitu. Seperti nama yang kita tahu saat ini ya, dulu tuh namanya Pak Mulyono. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini tuh banyak orang yang memakai nama itu, entah itu untuk menyindir, menghina, ataupun memuji Pak Jokowi gitu loh. Terus ini salah satu orang yang memuji Pak Jokowi, mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena orang tuanya ini termasuk orang yang mendapatkan bantuan ya dari pemerintah, yang dari bantuan itu yang membuat anaknya ini itu bisa untuk membelikan ibunya itu popok waktu ibunya sakit dan lumpuh waktu itu. Nah, bahkan sampai orang ini yang buat VT ini itu sampai mau, ya terserah gitu, orang-orang mau ngomong kalau di buzzer silakan gitu loh. Ya karena ini tuh memang real, dia cerita apa adanya. Sedangkan di orang-orang di luar sana ketika ada orang yang memuji Pak Jokowi, ketika ada yang semacam inilah memberikan cerita kayak gini, ini tuh sering dituduh sebagai buzzernya Pak Jokowi. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.